Salam merdeka. Setelah ini kita akan belajar dari Galatia pasal yang ketiga, ayat 27 hingga ayat 29 yang berbunyi demikian. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham, berhak menerima janji daripada Allah. Setelah hari ini kita belajar bagaimana kita boleh memelihara kesatuan. Selama 350 tahun bangsa Indonesia terkukung dalam penindasan dan penjajahan Belanda, belum lagi 3,5 tahun di bawah kekejaman tentara Jepang. Sebuah penderitaan yang luar biasa yang harus dialami oleh bangsa kita di masa lalu. Begitu banyak pelajaran yang dapat kita petik dari lembaran sejarah bangsa kita yang boleh katakan tanda petik cukup kelam. Tetapi semangat juang daripada pendahulu kita untuk meraih kemerdekaan yang dicita-citakan sepatutnya menjadi sebuah contoh untuk semangat kita di zaman sekarang ini. Dengan latar belakang yang berbeda-beda, mereka bersatu padu untuk boleh katakan mengusir penjajah demi mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia. Sesungguhnya impian mewujudkan negara kesatuan ini sudah sejak lama dicanangkan atau direncanakan. Bahkan di zaman kerajaan Majapahit dulu ada Sumpah Palapa yang menjadi bukti dan simbol perekat persatuan dan kesatuan bangsa ini. Semangat juang itulah yang mengilhami para pejuang kita. Mereka bersatu dan bersama-sama bangkit dari keterpurukan akibat penjajahan atau porak-poranda terpecah-pecah akibat penjajahan. Kemerdekaan pun bisa kita raih. Kini kita terbebas dari ikatan belenggu penjajah. Saat ini negara kita NKRI sudah merdeka selama 79 tahun. Namun tidaklah berarti perjuangan bangsa Indonesia sudah berhenti atau sudah usai. Perjuangan kita sebagai boleh katakan generasi sesudahnya adalah melakukan sesuatu yang terus-menerus diperjuangkan dan tidak boleh diberhentikan, yaitu mempersatukan bangsa ini. Sekarang ini perjuangan kita bukan lagi mengangkat senjata, melainkan dengan usaha mempertahankan persatuan dan kesatuan, serta mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, kesetaraan di segala aspek dan bidang. Kita sudah melalui era reformasi, di mana kata reformasi didengungkan 20 tahun lebih pada masa yang lalu. Reformasi adalah perubahan radikal yang bertujuan memperbaiki kehidupan di segala aspek dan sampai kemudian menumbangkan rezim Soeharto. Di era pasca reformasi ini kita boleh bebas mengungkapkan pendapat kita tanpa harus takut dan terintimidasi oleh pihak lain. Tapi sayang reformasi yang sedang berjalan ini belum memuaskan atau belum mencukupkan, atau boleh katakan belum pada satu titik di mana kita boleh mengalami apa yang diperjuangkan oleh para pejuang reformasi di tahun 98 itu. Sepertinya bukan lagi kepentingan bangsa dan negara yang diperjuangkan, tapi orang kemudian memperjuangkan kepentingan bersama golongan-golongannya mereka sendiri-sendiri. Memperjuangkan kepentingan politik mereka pribadi. Jika ini berlanjut secara perlahan, demokrasi Indonesia menjadi sesuatu yang perlu kita awasi. Sehingga sangat mungkin persatuan dan kesatuan bangsa kemudian menjadi kabur dan malah luntur. Maka semangat kemerdekaan kita perlu isi dan terus kita gemakan tentang kesatuan negara Republik Indonesia ini. Seperti apa yang tadi sudah nyatakan oleh Rasul Paulus dalam Galatia 3 ayat 26 atau 27 sampai 29. Rasul Paulus mengendaki kita untuk menjadi perekat kesatuan, menjadi pejuang untuk melawan pengotak-pengotakan,
Sehingga kemudian bangsa ini menjadi terpecah-pecah oleh karena kepentingan politik atau ras atau gender dan seterusnya dan seterusnya. Oleh sebab itu mari kita sebagai keturunan Abraham, sebagai satu di dalam Kristus, maka kita harus memelihara, memperjuangkan kesatuan ini. Mari kita kembali meneladani semangat persatuan dan kesatuan para pendahulu kita, dan sesuai juga dengan anjuran firman Tuhan yang kita ambil tadi dari Galatia pasal 3. Marilah kita memelihara bangsa ini sehingga bangsa ini lebih mengenal Tuhan dan boleh mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita semangat membangun kemerdekaan bagi bangsa kita ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.